Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfa Nafiala Hidar dari kelas 6D dengan NPM 221063105020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Karunia Eka Lestari SPD MPD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa teorema dan juga contoh soal tentang materi teori peluang. Oke, pertama saya akan membuktikan teorema sifat ukuran peluang. Dan sifat ukuran peluang ini ada di Remax 1.2.2. Nah, mungkin langsung aja kita ke Remax 1.2.2. Di sini tuh jika A dan B anggota A cantik, maka berlaku peluang B dikurang A sama dengan peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, mungkin biar lebih pahamnya kita lihat dulu ke ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan ini. Kan berarti di sini ada dua himpunan ya, himpunan A dan himpunan B. Nah, yang lingkaran ini tuh termasuk daerah A dan yang ini tuh termasuk daerah B. Nah, yang di tengah-tengah ini tuh berarti daerah A iris B. Nah, karena kita itu ingin mencari atau ingin membuktikan peluang B dikurang A ini, maka kita harus tahu dulu nih daerah dari peluang B dikurang A ini tuh yang mana. Nah, kan B-nya kan yang ini kan. Nah, tapi kan ini ada A iris B. Nah, berarti A iris B ini kan termasuk bagian dari A juga gitu. Nah, makanya daerah B dikurang A itu adalah yang warna merah ini. Nah, atau juga bisa dikatakan daerah ini tuh B dikurang A iris B. Nah, berarti dengan kata lain A iris B ini tuh akan subset dari B. Nah, kan di sini tuh berarti udah di sini tuh udah kita lepas nih, ada dua bagian, yang B dikurang A sama A iris B. Nah, kalau misalkan A iris B digabung sama B dikurang A, ini kan berarti hasilnya tuh adalah daerah si B yang tadi kan. Nah, berarti B sama dengan B dikurang A digabung A iris B. Nah, karena B dikurang A dan A iris B itu tuh saling lepas, nah makanya ini berlaku sifat P aditif berhingga. Nah, selanjutnya, karena saling lepas, maka peluang gabungan itu akan sama dengan peluang penjumlahan masing-masing. Jadinya di sini peluang B sama dengan peluang B dikurang A ditambah peluang A iris B. Nah, terus kemudian ini kedua ruas kita kurangi dengan peluang A iris B. Jadinya peluang B dikurang A sama dengan peluang B dikurang peluang A iris B. Nah, sifat ini tuh juga berlaku untuk yang A subset B. Nah, jadi coba perhatikan gambar yang ini tuh. Nah, itu kan ada yang B, lingkaran B sama lingkaran A. Nah, berarti lingkaran A ini kan sama aja kayak A iris B kan. Nah, yang A iris B sama dengan A ini tuh kita substitusikan ke sifat yang 1.2.2 ini. Jadinya P peluang B dikurang A sama dengan peluang B dikurang. Nah, ini yang A iris B-nya kita ganti jadi A. Jadinya dikurang peluang A. Nah, ini tuh hasil dari ini kan sama kayak sifat dasar ukuran peluang yang kedua. Jadi ini tuh kayak masih ada hubungannya sama sifat dasar yang sebelumnya itu. Jadi ini bisa dibilang kayak lanjutannya lah ya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada proposisi 1.2.3. Misalkan diberikan suatu ruangan probabilitas omega, A cantik, dan P, maka untuk setiap A1 dan A2 anggota A itu berlaku peluang A1 gabung A2 sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Nah, jadinya di sini karena kita ingin mencari peluang A1 gabung A2, makanya kita harus konstruksi dulu nih konstruksi dengan menggunakan gambar biar kita lebih paham gitu kan. Nah, karena untuk yang mencari A1 gabung A2 ini kita tuh harus
membuat semuanya tuh jadi saling lepas gitu. Jadinya di sini kan ada dua himpunan, berarti ada A1, A2. Nah, ini kan A1 dan yang ini tuh A2. Yang di tengah-tengah ini berarti A1 iris A2. Nah, kita misalkan yang A1-nya itu yang ini, yang warna merah dari sini. Yang tengah-tengah ini A1 iris A2, dan yang warna hijau ini berarti kan A2 dikurang A1 iris A2. Nah, berarti ini karena udah saling lepas nih yang si A1 sama A2 dikurang A1 iris A2, berarti A1 gabung A2 sama dengan A1 gabung A2 dikurang A1 iris A2. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwa A1 iris A2 itu subset dari A2. Nah, kemudian karena kemudian sehingga diperoleh peluang A1 gabung A2 itu karena dia udah saling lepas, makanya peluang A1 gabung A2 dikurang A1 iris A2. Nah, karena ini saling lepas, maka dia juga berlaku sifat P aditif berhingga. Nah, jadinya peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Nah, ini kita pakai sifat aditif lagi, jadinya peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Jadi terbukti bahwa untuk setiap A1 A2 yang anggota dari A cantik, maka berlaku peluang A1 gabung A2 sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Oke. Baik, selanjutnya itu ada pembuktian proposisi 1.2.4. Diberikan omega, A cantik, dan P yang merupakan ruang probabilitas untuk setiap A1, A2, A3 anggota A cantik, berlaku peluang A1 gabung A2 gabung A3 sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 dikurang dalam kurung peluang A1 iris A2 ditambah peluang A1 iris A3 ditambah peluang A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, jadi di proposisi 1.2.4 ini tuh melibatkan gabungan dari 3 himpunan. Beda halnya sama yang proposisi 1.2.2 sama 1.2.3 itu dia menggabungkan 2 himpunan. Nah, kalau di sini tuh dia menggabungkan 3 himpunan. Caranya sama seperti yang menggabungkan 2 himpunan sebelumnya itu. Jadinya di sini kita harus membuat semuanya tuh saling lepas supaya mereka bisa bersifat P aditif berhingga. Nah, jadinya di sini perhatikan gambar yang ada di sini tuh. Kan berarti yang ini A1, yang ini lingkaran A2, yang ini lingkaran A3. Nah, di tengah-tengah ini kan berarti dia A1 iris A2 iris A3. Nah, yang di sebelah kiri ini kan sebenarnya kan ini daerahnya tuh kan sampai sini kan. Nah, karena ini tuh udah kepake sama si A1 iris A2 iris A3, berarti yang ini tuh daerah dari A1 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3. Nah, yang warna kuning ini juga sama. Harusnya kan dia daerahnya kan sampai sini kan. Nah, tapi karena yang ini tuh udah kepake sama A1 iris A2 iris A3, makanya daerah ini tuh A2 iris A3 dikurangi A1 iris A2 iris A3. Nah, sama kayak caranya sebelumnya, kan kita harus membuat semuanya itu saling lepas kan. Nah, makanya di sini kita langkah pertama tuh kita tentuin A1-nya tuh yang mana. Daerah A1 kan yang ini kan, segini nih A1. Nah, berarti A1 digabung sama A2. A2 kan ini, tapi kan yang daerah ini kan udah kepake kan sama A1. Jadinya A2 dikurang A1 iris A2. Nah, kemudian A3 kemudian digabung sama A3. Nah, A3-nya kan berarti harusnya kan segini. Tapi karena yang ini sama ini tuh udah masuk ke yang sebelumnya tadi, makanya A3 ini harus dikurang sama ini sama ini gitu. Jadinya A3 dikurang dalam kurung ini ditambah ini. Nah, yang warna biru tadi kan itu A1 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3. Nah, yang warna kuning
A2 iris A3 ditambah A1 iris A2 iris A3. Nah, yang warna pink ini dia A1 iris A2 iris A3. Makanya bisa hasilnya tuh seperti ini. Nah, ini baru langkah awalnya aja. Selanjutnya kita uraikan lagi nih yang di ruas kanannya ini. Jadinya karena udah saling lepas, maka diperoleh peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang A1 iris A2 ditambah peluang A3 dikurang dalam kurung A1 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 digabung A2 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 digabung A1 iris A2 iris A3. Nah, karena si A2 sama A1 iris A2 ini tuh udah saling lepas, makanya peluang A1 ditambah peluang A2 dikurang peluang A1 iris A2. Nah, terus yang peluang A3 ini kan dia juga udah saling lepas kan sama yang 3 tadi nih, yang warna biru, pink, sama kuning ini. Jadinya peluang A3 dikurang sama kayak yang sebelumnya, peluang A1 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3 ditambah peluang A2 iris A3 dikurang A1 iris A2 iris A3. Lalu ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, selanjutnya karena yang ketiga ini tuh mereka juga udah saling lepas, yang biru saling lepas sama ini juga saling lepas gitu. Makanya di sini jadinya peluang A1 iris A3 dikurang peluang A1 iris A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A3 dikurang peluang A1 iris A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, kan ini dia minus peluang A1 iris A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, kan ini hasilnya kan 0 kan. Min ketemu sama plus kan hasilnya 0. Jadinya peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 dikurang, nah yang di dalam kurung ini tuh kita kali sama min semua. Jadi dikurang peluang A1 iris A2 dikurang A2 iris A3 dikurang peluang A1 iris A3 dan ditambah peluang ini kan min sama min jadi plus, jadi ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, sehingga ini yang ada iris-irisannya ini tuh kita gabungin ke dalam satu kurung, jadinya peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 dikurang dalam kurung peluang A1 iris A2 ditambah peluang A2 iris A3 ditambah peluang A1 iris A3 lalu tutup kurung ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Makanya terbukti bahwa peluang A1 gabung A2 gabung A3 itu sama dengan peluang A1 ditambah peluang A2 ditambah peluang A3 dikurang dalam kurung peluang A1 iris A2 ditambah peluang A1 iris A3 ditambah peluang A2 iris A3 tutup kurung ditambah peluang A1 iris A2 iris A3. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama nih. Nah, pertanyaannya adalah, misalkan dalam sebuah survei di suatu kafe, pelanggan ditanya mengenai 2 jenis minuman. Ada kopi dan teh. Jadi kopi ini tuh kita kasih simbol K dan teh ini kita kasih simbol T. Nah, diketahui bahwa peluang seorang pelanggan menyukai kopi adalah 0,75 dan sedangkan peluang seorang pelanggan menyukai teh adalah 0,6. Selain itu, peluang seorang pelanggan menyukai kopi dan teh adalah 0,5. Maka tentukan peluang dari yang pertama,
seorang pelanggan menyukai kopi atau teh. Yang kedua, seorang pelanggan hanya menyukai kopi dan tidak menyukai teh. Yang ketiga, seorang pelanggan tidak menyukai kopi ataupun teh. Jadi dia tidak suka kopi dan gak suka teh juga. Oke, kita langsung aja ke penyelesaian yang pertama. Nah, di sini pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui kan berarti peluang K tadi atau peluang yang suka sama kopi tadi 0,75 dan peluang yang suka sama teh atau peluang T itu adalah 0,6. Terus yang peluang suka keduanya ini berarti peluang K iris T itu ada 0,5. Nah, kan yang pertama tadi pertanyaannya adalah peluang seorang pelanggan menyukai kopi atau teh. Nah, kopi atau teh ini kan berarti berarti ini tuh gabungan antara yang suka kopi dan suka teh gitu kan. Jadinya di sini kita tulis peluang K gabung T. Berdasarkan proposisi 1.2.3 itu rumus peluang K gabung T adalah peluang K ditambah peluang T dikurang peluang K iris T. Nah, ini kita tinggal substitusikan aja nih sama yang udah diketahui tadi. Jadinya peluang K itu kan 0,75. Jadinya 0,75 ditambah peluang T-nya 0,6, berarti ditambah 0,6. Lalu peluang K iris T-nya 0,5, berarti dikurang 0,5. Nah, ini kita jumlahkan 0,75 ditambah 0,6 sama dengan 1,35. 1,3,5 dikurang 0,5 sama dengan 0,85. Nah, jadi peluang seorang pelanggan menyukai kopi atau teh itu 0,85. Nah, selanjutnya kita ke yang pertanyaan kedua nih. Peluang seorang pelanggan menyukai kopi dan tidak menyukai teh. Nah, ini kan berarti kita itu akan mencari peluang K iris T komplement. Kan kalau iris T kan berarti dia suka kopi. Nah, karena ini suka teh. Nah, karena dia nggak suka teh berarti T-nya tuh jadi komplement kan. Nah, mungkin biar lebih jelas lagi kita lihat nih ke gambar yang ada di samping kanan ini. Ini kan misalkan A1 ini tuh peluang seseorang menyukai teh, terus yang sebelah kanan ini tuh seseorang menyukai kopi. Nah, yang di tengah-tengah ini kan berarti yang suka kopi sama teh kan, sedangkan kita pengen tahu yang ini doang nih, yang daerah ini doang. Nah, kan berarti daerah ini tuh sama aja kayak peluang A2 dikurang sama peluang A1 iris A2. Jadi kayak yang ini dikurang sama yang tengah-tengah ini doang gitu. Nah, makanya rumus dari peluang K iris T komplement adalah peluang K dikurang peluang K iris T. Nah, berarti ini tinggal kita substitusikan aja nih. Peluang K-nya 0,75 dikurang peluang K iris T. Peluang K iris T-nya tuh 0,5. Berarti 0,75 dikurang 0,5 sama dengan 0,25. Jadi peluang seorang pelanggan menyukai kopi dan tidak menyukai teh adalah 0,25. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, itu ada peluang seorang pelanggan tidak menyukai kopi dan teh. Berarti kan ini semuanya tuh komplement semua kan. Jadi peluang K komplement, iris T komplement. Atau sama aja peluang K, iris T, tutup kurung, komplement. Nah, ingat, berdasarkan sifat dasar ukuran peluang nomor 3, itu peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A. Nah, kan di sini tuh kita udah ada punya nih yang ini nih, peluang dalam kurung K iris T tutup kurung komplement. Berarti kita harus cari dulu komplemennya dari K iris T itu apa? Kebalikannya dari irisan apa? Gabungan kan? Berarti jadinya 1 dikurang P 1 dikurang peluang K gabungan T. Jadinya rumus dari peluang K komplement iris T komplement adalah 1 dikurang peluang K gabung T. Nah, tadi kan yang pertama tadi kita udah ketahui nih kalau peluang K gabung T itu 0,85. Nah, berarti di sini 1 dikurang 0,85 sama dengan 0,15. Jadi peluang seorang pelanggan tidak menyukai kopi dan teh adalah 0,15. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, soal nomor 2 ini. Jadi pertanyaannya adalah jika dua buah dadu seimbang dilemparkan secara bersamaan, berapa peluang kejadian salah satu bermata dadu 1 atau jumlah mata dadu kurang dari 5?
Nah, berarti ini ada dua kejadian ya. Kejadian A dan kejadian B. Nah, yang kejadian A ini tuh berarti dia kejadian munculnya mata dadu satu. Jadi kayak salah satu dadunya tuh dia bermata dadu satu. Nah, yang kejadian kedua atau kejadian B-nya itu berarti jumlah mata dadu kurang dari 5. Nah, langsung aja kita ke penyelesaiannya ya. Jadi di sini kita cari dulu satu persatu. Jadi yang peluang kejadian A-nya berapa, peluang kejadian B-nya berapa gitu kan. Nah, di sini berarti kita cari tahu dulu nih, kira-kira apa aja sih kemungkinan yang terjadi jika salah satu dadunya itu bermata dadu satu. Nah, kan berarti bisa aja yang keluar tuh satu satu atau satu dua atau satu tiga, satu empat, satu lima, satu enam atau enam satu, lima satu, empat satu, tiga satu, dua satu gitu kan. Nah, ini kalau dijumlahkan tuh ada 11. Berarti peluang kejadian A-nya tuh ada 11 per 36. Kenapa bisa per 36? Karena 36 ini tuh adalah peluang terjadinya semua kemungkinan gitu. Jadi kayak himpunan semestanya tuh ada 36. Jadi kalau berdasarkan rumus mencari peluang kejadian ini tuh adalah jumlah kejadian sama jumlah total kejadian. Nah, jumlah kejadiannya kan tadi ada 11. Jumlah totalnya tuh 36. Jadi peluang A-nya itu sama dengan 11 per 36. Nah, itu yang kejadian A-nya. Sekarang kita cari yang kejadian B-nya. Kejadian B ini tuh jumlah mata dadu kurang dari 4. Yang kurang dari 4 kan berarti yang totalnya 2 atau 3 kan? Kan nggak mungkin jumlah mata dadu 1. Nggak mungkin kan? Pasti minimal paling kecil tuh jumlah mata dadunya tuh 2. Nah, yang jumlah mata dadu 2 kan cuma 1-1. Kemudian yang jumlah mata dadunya tuh 3 kan cuma 1-2 sama 2-1. Nah, berarti jumlah kejadian B-nya ini cuma ada 3. Jadinya peluang B sama dengan 3 per 36. Nah, tapi di sini kita lihat nih, ternyata ada beberapa kemungkinan yang ini tuh kejadian di A dan kejadian juga di B. Apa aja yang sama? Yaitu ada 1-1, 1-2, 2-1. Nah, yang 3 ini kan dia ada di kejadian A dan B kan, berarti bisa juga kita katakan bahwa peluang A iris B sama dengan 3 per 36. Karena yang sama itu ada di 11, 12, 21. Jadinya peluang A iris B adalah 3 per 36. Nah, kemudian tadi kan pertanyaannya itu adalah peluang kejadian A atau kejadian B. Nah, ini kan sama kayak soal yang nomor 1 sebelumnya. Kalau misalkan ada kata atau, berarti itu kita pakai peluang A gabung B. Nah, berdasarkan proposisi 1.2.3, rumus dari peluang A gabung B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A peluang A iris B. Nah, peluang A-nya kan 11 per 36. Terus ditambah peluang B-nya 3 per 36. Terus peluang A iris B-nya 3 per 36. Sehingga 11 ditambah 3 dikurang 3 sama dengan 11. Jadinya hasilnya 11 per 36. Jadi peluang kejadian salah satu bermata dadu 1 atau jumlah mata dadu kurang dari 5 adalah 11 per 36. Oke, selanjutnya itu ada soal yang ketiga. Soal ketiga ini tentang distribusi binomial. Adapun pertanyaannya adalah sebuah dadu seimbang dilemparkan sebanyak 4 kali. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu 6 tepat 2 kali dari 4 pelemparan tadi ini. Nah, pertama-tama kita tulis dulu nih apa yang diketahui. Nah, di sini ada N. N ini tuh jumlah atau banyaknya percobaan. Nah, kan tadi kita di sini dilemparkan sebanyak 4 kali kan. Berarti N-nya itu 4. Kemudian P. P di sini tuh adalah peluang. Nah, dalam dadu itu kan ada 6 sisi. Nah, munculnya mata dadu 6 itu kan berarti hanya ada sekali dari 6 kemungkinan kan. Makanya peluangnya adalah 1 per 6. Kemudian K di sini adalah banyaknya percobaan yang berhasil. Nah, kan karena di sini yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu 6 tepat 2 kali, berarti K-nya adalah 2. Jadi yang berhasil tuh harus 2 kali dari 4 pelemparan ini. Nah, kemudian rumus dari distribusi binomial ini tuh yang ini nih, B N, P dari K sama dengan kombinasi NK dikali peluang
pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang K. Nah, ini tinggal dimasukin aja yang diketahui ini kita substitusikan ke rumusnya. Jadinya kan B 4,1/6 dari 2 sama dengan kombinasi 4, 2 dikali 1/6 kuadrat dikali 1 dikurang 1/6 pangkat 4 dikurang 2. Nah, kemudian di sini 1 pangkat 2 kan 1. 6 pangkat 2 itu 36. Kemudian, berarti jadinya 1/36. Nah, 1 dikurang 1/6. Berarti kan 6/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Kemudian pangkatnya ini 4 dikurang 2. Jadinya 5/6 pangkat 2. Nah, kemudian yang kombinasi ini kita selesaikan. Jadinya 4 faktorial per 2 faktorial itu dari yang ini. Nah, kemudian 4 dikurang 2 kan 2. Jadinya 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 1/36 dikali, nah ini 5 kuadrat kan 25. Dan 6 kuadrat 36. Berarti dikali 25/36. Nah, kemudian yang 4 faktorial ini kita uraikan. Jadinya 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, ini yang 2 faktorial. Nah, kemudian dikali 25 kali 1, 25. 36 dikali 36 sama dengan 1296. Nah, kemudian yang ini 2 faktorial bisa dibagi sama 2 faktorial yang bawah sama dengan 1 kan. Kemudian 4 dibagi 2 faktorial itu kan hasilnya 2. Jadi 4 dibagi 2, 2 dikali 3, 6. Berarti 6 dikali 25/1296. Nah, kemudian ini 1296 ini bisa dibagi sama 6. Hasilnya adalah 216. Jadinya 25/216. 25 dibagi 216 ini sama dengan 0,1157. Jadi, peluang munculnya mata dadu 6 tepat 2 kali dari 4 pelemparan adalah sekitar 0,1157, atau kalau misalnya kita ubah ke persen sama dengan 11,57%. Nah, oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan distribusi multinomial. Adapun soalnya adalah sebuah kotak berisi beberapa buah sebagai berikut. 30% apel, 20% jeruk, 40% kiwi, dan 10% mangga. Nah, jika diambil 10 buah secara acak, maka berapa peluang mendapatkan 3 apel, 2 jeruk, 4 kiwi, dan 1 mangga? Nah, pertama kita tulis dulu nih apa yang diketahui. Yang pertama kan ada N. N ini adalah jumlah percobaan. Tadi jumlah percobaan itu kita akan mengambil 10 buah secara acak. Jadinya N sama dengan 10. Kemudian K di sini tuh jumlah dari jenis buahnya. Kan jenis buahnya tadi ada 4. Ada apel, jeruk, kiwi, sama mangga. Berarti K-nya sama dengan 4. Nah, kemudian di sini ada W1 atau omega 1. Omega 1 ini dari apel. Nah, omeganya kan tadi 30%. Jadinya yang W1 sama dengan 30/100. Kalau misalkan kita sederhanakan lagi, jadinya 3/10. Nah, kemudian buat yang omega 2, yang jeruk, itu kan dia 20%. Berarti 20/100. Kalau misalkan kita sederhanakan menjadi 1/5. Nah, kemudian yang omega 3, itu yang kiwi 40%. Berarti jadinya 40/100. Kalau kita sederhanakan menjadi 2/5. Nah, kemudian yang omega yang keempat itu yang buah mangga, itu kan dia 10%, berarti 10/100. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/10. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu rumus dari distribusi multinomial ini apa. Nah, rumusnya tuh yang ini nih, yang atas ini. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja sama yang diketahui tadi. Nah, berarti peluang yang X1 ini berarti sama aja. X1-nya ini kan peluang mendapatkan berapa banyak buah. Nah, kan di sini tadi mendapatkan 3 apel, 2 jeruk, 4 kiwi. Berarti X1-nya itu 3, X2-nya itu 2, X3-nya itu 4, dan X keempatnya itu 1. Sama dengan
n faktorial. N-nya 10, berarti 10 faktorial per, nah ini yang X1, X2, itu berarti kan 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial. Nah, kemudian di sini peluang pertama. Peluang pertama atau yang omega 1 tadi, dia jadinya 3 per 10 kan, berarti 3 per 10 pangkat X1. X1-nya tuh 3, berarti 3 per 10 pangkat 3. Terus ini juga sama, jadinya tinggal dikali 1 per 5 pangkat 2, dikali 2 per 5 pangkat 4, dikali 1 per 10 pangkat 1. Nah, ini kita selesaikan dulu nih yang faktorialnya. Kalau misalkan kita uraikan yang 10 faktorial ini kan jadinya 10 dikali 9, dikali 8, dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena yang penyebutnya ini, dia paling besarnya itu adalah 4 faktorial. Makanya kita berhenti sampai dikali 4 faktorial. Nah, kemudian berarti kan 4 faktorial itu bisa dibagi sama 4 faktorial yang bawah. Jadinya 1 kan, 151.200. Kemudian 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12. Berarti jadinya 151.200 dibagi 12. Nah, ini tinggal diselesaikan aja. 3 pangkat 3 itu 27, 10 pangkat 3 itu 1000, berarti dikali 27 per 10, kemudian dikali 1 kuadrat itu 1, 5 kuadrat itu 25, berarti dikali 1 per 25, kemudian 2 pangkat 4 itu 16, 5 pangkat 4 itu 625, berarti dikali 16 per 625, dan dikali 1 per 10. Nah, ini tinggal diselesaikan. Kemudian hasilnya itu peluang dari 3 apel, 2 jeruk, 4 kiwi, dan 1 mangga adalah 0,034776. Atau kalau misalkan kita buat persen, jadinya sekitar 3,48%. Oke, selanjutnya di sini ada soal yang kelima. Di soal kelima ini tuh tentang distribusi Poisson. Jadi pertanyaannya adalah seorang penulis rata-rata melakukan 1,5 kesalahan pengetikan per halaman. Nah, maka berapa peluang penulis tersebut melakukan tepat 0 kesalahan pada halaman berikutnya? Berarti kita ingin cari tahu nih peluang si penulis ini tuh tidak melakukan kesalahan pada halaman berikutnya tuh berapa gitu kan. Berarti pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu di sini ada parameternya adalah 1,5. Atau lambdanya ini 1,5. Nah, K-nya ini tuh apa sih yang mau kita cari? Kan tadinya yang mau kita cari itu adalah 0 kesalahan pada halaman berikutnya kan. Berarti K-nya sama dengan 0. Nah, adapun rumus dari distribusi Poisson adalah Pois lambda dari K sama dengan Euler pangkat min lambda dikali lambda pangkat K per K faktorial. Nah, ini kita tinggal substitusikan aja sama yang diketahui tadi. Nah, kan yang diketahui tadi tuh di sini E pangkat lambdanya kan 1,5, berarti E pangkat min 1,5 dikali lambda pangkat K, berarti dikali 1,5 pangkat 0 per K faktorial. K-nya 0, berarti 0 faktorial. Nah, di sini si Euler ini itu bilangan Euler ini adalah 2,718. Jadinya 2,718 di pangkat min 1,5 dikali 1, karena kan 1,5 pangkat 0 kan 1, berarti dikali 1 per, nah 0 faktorial itu hasilnya 1, jadinya dibagi 1. Hasilnya itu 0,22313. Nah, jadi peluang penulis tersebut melakukan tepat 0 kesalahan pada halaman berikutnya adalah sekitar 0,22313, atau kalau misalnya kita ubah ke persen menjadi sekitar 22,31%. Nah, selanjutnya di sini ada soal ke-6. Soal ke-6 ini tentang distribusi hipergeometri. Pertanyaannya adalah sebuah kotak berisi 20 lampu di mana 5 diantaranya rusak. Nah, jika 4 lampu dipilih secara acak tanpa pengembalian dari kotak tersebut, maka berapa peluang bahwa tidak ada lampu yang rusak di antara yang terpilih?
Nah, ini tuh termasuk dari contoh distribusi hipergeometri kan, karena di sini ada jumlah lampunya, terus ada jumlah yang rusak atau yang gagal, terus di sini tuh ada berapa yang dipilih, dan yang ditanyakan adalah lampu yang tidak rusak gitu. Jadinya kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini tuh adalah N. N di sini tuh jumlah semua lampu. Di dalam kotak itu kan ada 20, berarti N besar sama dengan 20. Nah, M-nya di sini tuh, M besar di sini adalah lampu yang rusak. Di dalam satu kotak itu lampu yang rusak tuh ada 5. Berarti M besarnya sama dengan 5. Nah, N kecilnya ini adalah banyaknya lampu yang diambil secara acak di dalam kotak itu. Nah, kan lampu yang diambil secara acak tuh 4. Berarti N kecilnya adalah 4. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah tidak ada lampu yang rusak. Berarti M kecilnya tuh 0, ya kan? Nah, kemudian dari yang diketahui ini kita substitusikan ke rumus distribusi hipergeometri. Rumusnya tuh yang ini. Jadi ya kalau misalnya kita masukin itu kombinasi 5, 0 dikali kombinasi 20 dikurang 5, 4 dikurang 0 dibagi kombinasi 20 dari 4. Nah, ini berarti kan tinggal 5 faktorial dibagi 5 faktorial, 5 dikurang 0, 0 faktorial. Nah, terus dikali 20 kurang 5 kan berarti 15 faktorial per 4 faktorial. Berarti tadi 15 dikurang 4 sama dengan 11 faktorial. Jadinya dikali 15 faktorial per 4 faktorial dikali 11 faktorial. Kemudian dibagi 20 faktorial per 4 faktorial dikali 20 kurang 4, 16. Berarti dikali 16 faktorial. Nah, ini karena agak ribet jadi kita satu-satu dulu kan, yang kita kombinasi pertama dulu, terus nanti nyelesain yang kombinasi kedua, baru kombinasi yang ketiga. Nah, kombinasi yang pertama tuh yang ini, 5 faktorial per 5 faktorial dikali 0 faktorial. 0 faktorial kan 1, berarti 1 dikali 5 faktorial ya 5 faktorial gitu kan. 5 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 1. Udah nih, selesai. Selanjutnya kita ke kombinasi yang kedua, 15 faktorial per 4 faktorial dikali 11 faktorial. Ini kalau misalkan kita uraikan, itu jadinya 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 11 faktorial. Nah, ini 11 faktorial dibagi 11 faktorial kan 1. Sehingga tinggal 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 per. Nah, yang 4 faktorial ini kita jabarkan. Jadinya 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini 4 kali 3, 12. 12 dibagi 12, 1. Nah, 14 dibagi 2, 7. Jadinya 15 dikali 7 dikali 13 dikali 1 sama dengan 1365. Nah, kemudian yang kombinasi yang ketiga yaitu ada 20 faktorial per 4 faktorial dikali 16 faktorial. Nah, kalau misalkan kita uraikan jadinya 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 faktorial per 4 faktorial dikali 16 faktorial. Nah, ini 16 faktorial dibagi 16 faktorial kan 1. Jadinya 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 per. Nah, yang 4 faktorialnya kita uraikan. Jadinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan, nah ini yang 20 bagi 4 kan 5. Berarti 5 dikali 19, 18 dibagi 6. 6 ini 3 kali 2 kan 6. 18 dibagi 6 tuh 3. Berarti dikali 3 dikali 17. Sama dengan 4845. Nah, berarti yang tadi ini kita masukin ke yang atas ini hasilnya. Berarti ini kan 1 dikali 1365 dibagi 4845. Nah, jadinya 1365 dibagi 4845 itu hasilnya adalah 0,2817. Nah, makanya jadinya itu peluang
bahwa tidak ada lampu yang rusak di antara yang terpilih adalah 0,2817, atau kalau misalnya kita buat persen adalah sekitar 28,17%. Oke, selanjutnya ini ada soal yang ketujuh. Soal ketujuh ini tentang distribusi geometri. Adapun pertanyaannya adalah, Ibu Desi sedang berada di pasar buah dan ingin membeli mangga. Diketahui bahwa rata-rata hanya 1 dari 7 mangga yang benar-benar matang sempurna. Artinya tuh tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek dan juga harum baunya. Nah, maka tentukan peluang Ibu Desi mendapatkan mangga yang matang sempurna pertama kali di percobaan kelima. Nah, berarti di sini kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah P. P ini adalah peluang. Peluang ini kan tadi diketahui rata-rata hanya ada 1 dari 7 mangga. Berarti peluangnya adalah 1/7. Nah, kemudian K di sini tuh adalah peluang berhasil pertama kali di percobaan ke K. Karena di sini di percobaan kelima, berarti K-nya tuh sama dengan 5. Nah, kemudian rumus dari distribusi geometri itu adalah yang ini. Jadi tinggal kita substitusikan. Si rumus ini kita substitusikan dengan si yang diketahui ini. Jadinya GP dari 5 sama dengan 1 per P-nya itu 1/7. Jadinya 1 dikurang 1/7 pangkat K-nya 5, berarti pangkat 5 dikurang 1 dikali peluang. Peluangnya tadi 1/7. Nah, kemudian di sini 1 dikurang 1/7. Berarti kan 7/7 dikurang 1/7 sama dengan 6/7. 5 dikurang 1, 4. Jadinya 6/7 pangkat 4 dikali 1/7. 6 pangkat 4 itu 1296, 7 pangkat 4 itu 2401. Jadinya 1296 dibagi 2401 dikali 1/7 sama dengan 0,07711. Jadi peluang Ibu Desi mendapatkan mangga yang matang sempurna pertama kali di percobaan kelima sekitar 0,0771, atau kalau kita buat persen menjadi 7,71%. Nah, selanjutnya di sini soal yang ke-8, ini tentang distribusi binomial negatif. Pertanyaannya adalah, Andi memiliki peluang mencetak gol sebesar 40% dalam setiap tendangan ke gawang. Maka tentukan peluang bahwa ada tendangan kelima itu berhasil mencetak gol sebanyak 3 kali. Jadi si Andi ini udah melakukan tendangan sebanyak 5 kali, dan dari 5 ini tuh yang berhasil masuk ke gawang itu cuma 3 kali. Nah, kita ingin mencari berapa peluang dari hal tersebut gitu. Jadi kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini P-nya itu berarti peluang, kan tadi peluang si Andi mencetak gol kan 40%. Berarti P-nya itu sama dengan 40% sama, atau juga kalau misalkan kita uraikan menjadi 0,4. Kemudian di sini N-nya ini itu adalah percobaan yang berhasil. Karena tadi dari 5 percobaan yang berhasil itu 3, berarti N-nya itu 3. Dan K-nya ini itu adalah banyaknya percobaan. Banyaknya percobaannya tadi kan ada 5 kali kan, berarti K-nya itu 5. Nah, kemudian ada pun rumus dari distribusi binomial negatif itu adalah yang ini nih. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja. Jadinya B 3,0,4 dari K sama dengan kombinasi K dikurang 1, berarti 5 dikurang 1. K dikurang N, berarti 5 dikurang 3. Nah, dikali P pangkat N, P-nya itu 0,4, N-nya adalah 3, berarti 0,4 dikali 0,4 pangkat 3 dikali 1 dikurang P, P-nya 0,4, berarti 1 dikurang 0,4 pangkat 5 dikurang 3. Nah, kemudian di sini yang kombinasi ini 5 dikurang 1, 4. 5 dikurang 3, 2. Berarti kombinasi 42 dikali 0,4 pangkat 3 dikali 1 kurang 0,4 pangkat 2. Nah, 1 dikurang 0,4 kan sama dengan 0,6. Nah, makanya di sini dikali 0,6 pangkat 2. Nah, kemudian yang kombinasi ini kita uraikan. Jadinya 4 faktorial per 2 faktorial dikali 4 kurang 2 kan 2. Jadinya dikali 2 faktorial. Nah, 0,4 pangkat 3 itu
0,064 dikali 0,6 dikali 0,6 kuadrat itu berarti hasilnya 0,36, berarti dikali 0,36. Nah, yang faktorial ini kita uraikan, jadinya 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, kemudian yang ini kita kali 0,064 dikali 0,36 sama dengan 0,002301. Nah, kan ini 2 faktorial dibagi 2 faktorial kan 1. Nah, yang 2 faktorial kan berarti hasilkan 1 kan, berarti 4 dibagi 2, 2 dikali 3, 6. Jadinya 6 dikali 0,002301, hasilnya itu adalah 0,13824. Nah, jadi peluang Andi pada tendangan kelima itu berhasil mencetak gol sebanyak 3 kali adalah sekitar 0,1382, atau kalau misalkan kita ubah ke persen menjadi 13,82%. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 9. Pertanyaannya adalah, seorang mahasiswa pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Waktu yang dibutuhkan untuk menemukan buku yang dicari diasumsikan berdistribusi seragam pada interval 5-35 menit. Maka tentukan peluang mahasiswa tersebut menemukan bukunya dalam waktu antara 12-20 menit. Nah, berarti kita harus tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama adalah interval distribusinya. Interval distribusinya kan berarti 5-35 menit ini kan. Nah, ini kita misalkan A-nya tuh 5 dan B-nya tuh 35. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah peluang yang interval yang dicari peluangnya. Nah, interval yang dicari kan berarti dari 12 sampai 20 menit. Berarti C-nya itu 12 dan D-nya itu 20. Nah, setelah itu kita harus cari dulu. Kita harus tentukan dulu nih PDF-nya tuh berapa. PDF itu apa sih? Jadi PDF itu adalah fungsi kerapatan probabilitas dari distribusi seragam. Nah, PDF dari distribusi seragam ini rumusnya adalah Fx sama dengan 1 per B kurang A untuk X lebih besar sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Dan Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari A atau X lebih besar dari B. Atau X lebih besar dari B. Nah, dalam soal ini, kan tadi udah kita ketahuin A-nya 5 dan B-nya 35. Nah, si A sama B-nya ini kita substitusikan ke rumus PDF distribusi seragam ini. Jadinya Fx sama dengan 1 per 35 dikurang 5. 35 dikurang 5, 30. Berarti sama dengan 1 per 30 untuk X lebih besar sama dengan 5 dan X kurang dari sama dengan 35. Nah, kemudian adapun rumus dari berdistribusi seragam ini adalah yang ini nih rumusnya. Nah, ini kita tinggal substitusikan nama yang diketahui tadi. Kan berarti C-nya 12, D-nya kan 20. Jadinya peluang antara 12 sampai 20 menit. Berarti kan X-nya itu rentangnya dari 12 sampai 20 menit. Nah, berarti sama dengan integral 1 per 30 dx dari 12 sampai 20. Nah, integral dari 1 per 30 sama dengan 1 per 30 x kan. Nah, berarti ini si x-nya itu tinggal kita substitusikan sama interval yang tadi. Jadinya 1 per 30 dikali 20 dikurang 1 per 30 dikali 12. Nah, ini karena sama-sama 1 per 30, jadi kita bisa ubah nih menjadi kayak gini bentuknya. Jadinya 1 per 30 dikali 20 kurang 12. 20 dikurang 12, 8. Jadinya 8 per 30. Nah, kemudian 8 per 30 ini kalau misalnya kita sederhanakan menjadi 4 per 15. 4 per 15 itu sama aja kurang lebih 0,2667. Jadi peluang mahasiswa tersebut menemukan bukunya dalam waktu antara 12 sampai 20 menit adalah 4 per 15 atau sekitar 0,2667. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 10. Pertanyaannya adalah, waktu tunggu antara kedatangan 2 panggilan telepon berturut-turut di sebuah pusat layanan darurat dalam satuan menit diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan laju 0,2. Berarti di sini lambdanya adalah 0,2. Berapa peluang waktu tunggu antara 2 panggilan kurang dari 3 menit?
Nah, berarti kita cari dulu apa yang diketahui. Tadi udah jelas ya, yang diketahui itu adalah lambdanya. Lambdanya tuh ada 0,2. Nah, interval yang dicarinya tuh kan karena dia kurang dari 3 menit, berarti intervalnya tuh dari 0 sampai 3 menit kan. Gak mungkin dong kalau menit itu minus. Pasti kalau waktu itu minimalnya adalah di 0. Jadi di menit ke 0 sampai ke 3 menit gitu kan. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, setelah kita tulis apa yang diketahui, kita tentukan dulu PDF-nya. Nah, PDF dari distribusi eksponensial ini rumusnya adalah yang ini nih. Fx sama dengan lambda dikali E pangkat min lambda dikali X. Untuk X lebih besar sama dengan 0. Lalu kalau untuk yang X kurang dari 0 itu berarti Fx-nya sama dengan 0. Nah, dalam soal ini berarti kita substitusikan si lambdanya tadi. Lambdanya kan 0,2, jadinya Fx sama dengan 0,2 dikali E pangkat min 2 min 0,2x. Nah, selanjutnya rumus dari menentukan peluang berdistribusi eksponensial ini adalah yang ini rumusnya. Nah, berarti kalau misalnya kita substitusikan, jadinya integral 0,2 dikali E pangkat min 0,2x dx dari 0 sampai 3. Nah, berarti ini karena kalau gini kan ribet. Nah, kita misalkan nih pakai U. Misalkan U-nya itu sama dengan 0,2x. Berarti du per dx-nya kan sama dengan 0,2. Berarti du-nya sama dengan 0,2 dikali dx. Nah, ini berarti kita tinggal ubah aja nih yang sebelah sini tadi. Kan jadinya 0,2 ini kan 0,2 dx kan jadi du. Nah, kemudian si E pangkat min 0,2x-nya kan tadi jadi U kan. Jadinya integral E pangkat min U du dari 0 sampai 3. Nah, kemudian integral dari E pangkat min U kan sama dengan min E pangkat min U. Nah, kemudian si U-nya ini kita ganti lagi sama apa yang tadi udah kita misalkan. Kan kita misalkan U-nya tadi itu 0,2x. Berarti ini kita balikin lagi. Jadinya min E pangkat min 0,2x. Dari 0 sampai 3. Nah, ini tinggal kita substitusikan aja nih intervalnya. Kan jadinya min E pangkat min 0,2 dikali 3 dikurang dalam kurung min E pangkat min 0,2 kali 0. Nah, ini 2 kali 3, nah, salah. 0,2 kali 3 sama dengan 0,6. Min 0,2 dikali 0 sama dengan 0. Jadinya, kan tadi min 0,2 kali 3 min 0,6. Jadinya min E pangkat min 0,6 ditambah, kenapa ditambah? Karena kan ini min kali min sama dengan plus kan, berarti ditambah E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1, berarti ditambah 1. Nah, berarti sama aja kayak 1 dikurang E pangkat min 0,6. Nah, E pangkat min 0,6 ini hasilnya adalah 0,5488. Jadinya 1 dikurang 0,5488 sama dengan 0,4512. Nah, jadi peluang waktu tunggu antara dua panggilan kurang dari 3 menit adalah sekitar 0,4512. Nah, selanjutnya kita soal ke nomor 11. Nah, di sini pertanyaannya adalah seorang penembak jitu memiliki peluang mengenai target sebesar 0,7 dalam setiap tembakan. Nah, jika penembak jitu tersebut melakukan 4 kali tembakan dan K adalah jumlah tembakan yang mengenai target, berapakah nilai peluang K sama dengan 3? Nah, sama kayak tadi, kita tentukan apa yang diketahui dulu. Yang diketahui kan adalah N-nya tuh 4. N itu adalah jumlah percobaannya. Jumlah percobaannya kan tadi 4 kali tembakan, berarti N-nya sama dengan 4. Nah, kemudian di sini P atau peluang sukses. Tadi kan di situ diketahui peluang suksesnya itu adalah 0,7 dalam setiap tembakan. Berarti peluangnya adalah 0,7. Nah, kemudian K di sini tuh jumlah tembakan yang mengenai target. Berarti sama aja kayak jumlah tembakan yang berhasil gitu. Nah, jumlah yang berhasil kan tadi 3 kan. Berarti K sama dengan 3. Nah, ini tuh
Berarti rumusnya kita pakai distribusi binomial. Rumusnya distribusi binomial adalah yang ini. Nah, ini kita tinggal kita substitusikan sama apa yang diketahui tadi. Jadinya kombinasi 43 dikali 0,7 pangkat 3 dikali 1 kurang 0,7 pangkat 4 dikurang 3. Nah, ini 1 dikurang 0,7 kan sama dengan 0,3. Nah, 4 dikurang 3 itu 1. Jadinya kombinasi 43 dikali 0,7 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 1. Nah, kemudian yang kombinasi ini kita jabarkan. Jadinya 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,7 pangkat 3 dikali 0,3 pangkat 1. Nah, selanjutnya di sini berarti kalau misalkan 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 faktorial 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, 3 faktorial dibagi 3 faktorial itu 1. Berarti tinggal 4 dibagi 1 faktorial sama dengan 4. Nah, kemudian 0,7 pangkat 3 tuh sama dengan 0,343 dan 0,3 pangkat 1 sama dengan 0,3. Jadinya 4 dikali 0,343 dikali 0,3. Hasilnya adalah 0,4116. Jadi peluang penembak jitu tersebut mengenai target sebanyak 3 kali dari 4 tembakan adalah 0,4116. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12. Pertanyaannya adalah diberikan suatu variabel acak X distribusi Cauchy, maka tentukan peluang X dari 3 sampai 5. Nah, pertama kita cari dulu PDF dari distribusi Cauchy ini. Karena distribusi Cauchy ini tuh dia itu standar soalnya normal gitu. Jadinya PX-nya itu sesuai dengan rumusnya. Rumusnya adalah PX sama dengan 1 per Pi dikali 1 ditambah X kuadrat. Nah, kemudian si PX-nya ini kita substitusikan ke dalam rumus peluang distribusi Cauchy. Nah, rumusnya kan peluang sama dengan integral PX dx dari interval yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, berarti karena tadi itu dari 3 sampai 5, berarti integral 1 per Pi dikali 1 plus X kuadrat dx dari 3 sampai 5. Nah, integral dari 1 per Pi dikali 1 plus X kuadrat ini sama dengan artangen X. Nah, sehingga hasilnya itu adalah 1 per Pi dikali artangen X. Nah, X-nya ini kita substitusikan sama intervalnya. Kan intervalnya tadi 3 sampai 5. Sehingga 1 per Pi dikali artangen 5 dikurang artangen 3. Artangen 5 itu sama dengan 1,3734. Nah, yang artangen 3 itu hasilnya adalah 1,2490. Sehingga peluang sama dengan 1 per Pi dikali 1,3734 dikurang 1,2490 sama dengan 1 per Pi dikali 0,1244. Kan Pi itu kan 3,14. Jadinya peluang sama dengan 0,1244 dibagi 3,14. Hasilnya adalah 0,3959. Jadi peluang peluang PX dari 3 sampai 5 untuk variabel acak X yang berdistribusi Cauchy adalah sekitar 0,0396. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang ke-13. Pertanyaannya adalah waktu dalam menit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan antrian di sebuah supermarket pada jam sibuk. Kita asumsikan dia itu berdistribusi eksponensial dengan laju 0,25 pelanggan per menit. Jadi si lambdanya ini tuh 0,25. Nah, maka tentukan peluang bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktu di antrian tidak lebih dari 4 menit. Nah, ini berarti kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui kan tadi udah jelas ya, lambdanya tuh sama dengan 0,25. Nah, kemudian interval yang kita cari itu tidak lebih dari 4 menit. Berarti intervalnya dari 0 sampai 4. Karena kan kalau dalam satuan waktu itu nggak mungkin minus, jadinya pasti berawal dari 0 sampai 4. Karena 4 kan tadi pertanyaannya adalah tidak lebih dari 4 menit. Nah, kemudian
kita cari dulu PDF dari distribusi eksponensialnya tuh apa. Nah, kan rumusnya itu adalah fx sama dengan lambda dikali e pangkat min lambda x. Nah, ini kita substitusikan aja ke yang diketahui tadi. Lambdanya kan 0,25, jadinya fx sama dengan 0,25 dikali e pangkat min 0,25x. Nah, kemudian ini kita masukin ke rumus peluangnya. Jadinya peluang sama dengan integral fx dx dari 0 sampai 4. Fx-nya kan yang ini kan. Nah, ini kita substitusikan, jadinya integral 0,25 dikali e pangkat min 0,25 x dx dari 0 sampai 4. Nah, kemudian di sini karena ini tuh agak ribet, jadinya kita misalkan pangkat si e-nya ini kita ubah jadi u. Kita misalkan u-nya itu 0,25x. Berarti du per dx-nya adalah 0,25 atau du-nya sama dengan 0,25 dx. Nah, kalau udah ini kita substitusikan nih kita ganti nih yang tadinya x kita ubah jadi u semuanya. Jadinya kan si yang tadinya pangkatnya min 0,25x ini kita ubah jadi min u kan. Jadinya e pangkat min u, dan 0,25 dx ini kita ubah jadi du. Jadinya integral e pangkat min u du dari 0 sampai 4. Nah, integral dari e pangkat min u itu kan hasilnya adalah min e pangkat min u. Nah, berarti ini kita kemudian kita balikin lagi u-nya ini ke yang x tadi. Kan jadinya min e pangkat min 0,25x dari 0 sampai 4. Nah, ini x-nya ini kita substitusikan sama 0 dan 4. Berarti min e pangkat min 0,25 dikali 4 dikurang dalam kurung dikali min e pangkat min 0,25 dikali 0. Nah, kemudian yang min 0,25 dikali 4 ini kan sama dengan 1. Jadinya min e pangkat min 1. Kemudian ini min kali min kan plus. Terus yang pangkat e ini 0,25 dikali 0 kan hasilnya 0. Berarti e pangkat 0 kan sama dengan 1. Makanya di sini min e pangkat min 1 ditambah 1. Atau kalau misalkan kita ubah menjadi 1 dikurang e pangkat min 1. Nah, e pangkat min 1 ini hasilnya adalah 0,367879. Jadinya peluang sama dengan 1 dikurang 0,367879. Sama dengan 0,632121. Nah, jadi peluang seorang pelanggan akan menghabiskan waktu di antrian tidak lebih dari 4 menit adalah sekitar 0,6321 atau 63,21%. Nah, kemudian soal nomor 14, pertanyaannya adalah di dalam sebuah keranjang terdapat 6 apel merah, 5 apel hijau, dan 4 apel kuning. 3 apel diambil satu persatu secara acak tanpa adanya pengembalian. Nah, maka tentukan peluang apel ketiga yang diambil adalah kuning jika apel pertama yang diambil adalah merah dan apel kedua yang diambil adalah hijau. Nah, berarti kita tulis dulu nih apa yang diketahui. Kan tadi yang diketahui adalah 6 apel merah dan 5 apel hijau, 4 apel kuning. Jadi totalnya tuh ada 15 apel kan. Nah, kemudian tadi diketahui jika apel pertama yang diambil adalah merah, maka jumlah apel merah yang tadinya 6 berkurang 1 jadi 5, tapi jumlah apel hijau dan kuningnya tetap. Nah, jadinya total apel yang tersisa kan yang karena tadinya ada 15, udah diambil 1 yang merah jadinya 14. Nah, kemudian tadi diketahui juga nih, apel yang kedua yang diambil itu adalah hijau. Berarti yang jumlah apel hijau tersisa 4 karena 5 dikurang 1 jadinya 4. Nah, total apel yang tersisa adalah 13. Nah, jadinya untuk mencari peluang apel ketiga adalah kuning, kita bisa pakai rumus P sama dengan jumlah apel kuning yang tersisa dikurang total apel yang tersisa. Karena tadi kita tahu nih jumlah apel kuning yang tersisa tuh 4 dan total apel yang tersisa adalah 13. Jadinya peluang apel ketiga adalah kuning itu 4/13. Nah, selanjutnya soal nomor 15. Pertanyaannya adalah dalam sebuah survei terdapat 100 siswa
diketahui bahwa 60 siswa suka membaca buku fiksi dan 40 siswa suka menonton film. Dari siswa yang suka membaca buku fiksi, 30 siswa juga suka menonton film. Jika seorang siswa dipilih secara acak dan diketahui bahwa ia suka menonton film, berapa peluang siswa tersebut juga suka membaca buku fiksi. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui adalah jumlah semua yang disurveikan adalah 100 siswa. Berarti N-nya sama dengan 100. Nah, di sini kita misalkan F-nya itu adalah kejadian siswa suka membaca buku fiksi, dan yang M ini tuh merupakan kejadian siswa yang suka menonton film. Nah, terus tadi kita tahu juga nih bahwa jumlah siswa yang suka baca buku fiksi itu 60, berarti NF sama dengan 60. Dan siswa yang suka menonton film itu ada 30, berarti NM sama dengan 40. Dan kita juga tahu bahwa ada 30 siswa yang suka keduanya, dia suka film dan dia juga suka buku fiksi. Jadinya NF iris M sama dengan 30. Nah, kemudian di sini kan berarti ini tuh termasuk probabilitas bersyarat. Nah, rumus dari probabilitas bersyarat adalah P atau peluang F dikurang M sama dengan peluang F iris M per peluang M. Nah, ingat, peluang F iris M ini rumusnya adalah jumlah siswa suka fiksi dan film dibagi jumlah total siswa. Nah, tadi jumlah siswa suka fiksi dan film kan 30, dan jumlah total siswanya adalah 100. Berarti peluang dari F iris M adalah 0,3. Nah, kemudian peluang M atau peluang yang suka film tadi, berarti rumusnya adalah jumlah siswa suka film dibagi jumlah total siswa. Nah, tadi yang NM-nya kan 40 dan N-nya tuh 100, jadinya 40 per 100 sama dengan 0,4. Sehingga kalau misalkan ini kita masukin ke rumus probabilitas bersyarat, sama dengan peluang F dikurang M sama dengan 0,3 per 0,4 sama dengan 0,75. Jadi peluang siswa tersebut juga suka membaca buku fiksi adalah 0,75 atau 75%. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 16. Pertanyaannya adalah sebuah mesin produksi memiliki tingkat cacat 5%. Misalkan variabel acak X-nya itu menyatakan jumlah produk yang diperiksa hingga ditemukan produk pertama yang cacat. Nah, maka tentukan ekspektasi atau EX dan varians X-nya tersebut. Nah, berarti diketahui adalah peluang sukses. Peluang sukses di sini itu maksudnya berarti peluang menemukan produk cacat yang pertama kalinya itu kan 5%. Berarti sama aja 0,05. Nah, kemudian rumus dari ekspektasi X atau EX itu adalah 1 per P. P ini tuh peluang, jadinya 1 per 0,05. 1 per 0,05 tuh hasilnya 20. Nah, kemudian yang untuk mencari varian X-nya itu rumusnya adalah 1 dikurang P per P kuadrat. Nah, ini kita tinggal substitusikan aja si P-nya. P-nya kan tadi 0,05. Jadinya 1 dikurang 0,05 per 0,05 kuadrat. Nah, 1 dikurangi 0,05 adalah 0,95. 0,05 kuadrat itu 0,0025. Sehingga varian X-nya adalah 0,95 dibagi 0,0025. Sama dengan 380. Jadi ekspektasi atau rata-rata jumlah produk yang diperiksa hingga ditemukannya yang cacat untuk pertama kalinya adalah 20 dan varian X-nya adalah 380. Nah, kemudian soal yang ke-17, pertanyaannya adalah jumlah air dalam liter yang mengalir dari keran bocor itu per jam diasumsikan berdistribusi eksponensial dengan laju 0,7 liter per jam. Berarti lajunya ini tuh sebagai lambdanya 0,07. Nah, maka berapakah ekspektasi jumlah air yang mengalir dari keran bocor tersebut dalam 1 jam dan berapa variannya? Nah, berarti yang diketahui adalah lambda. Lambdanya tadi 0,07 liter per jam. Nah, adapun rumus ekspektasi adalah 1 per P, 1 per peluang.
peluangnya kan 0,07, jadinya 1 per 0,07 sama dengan 14,28. Nah, kemudian untuk varian X-nya adalah rumusnya itu kalau yang buat distribusi eksponensial itu 1 per lambda kuadrat. Nah, lambdanya tadi itu 0,07. Jadinya 1 per 0,07 kuadrat. Sama dengan 1 per 0,0049. Atau varian X-nya itu kurang lebih sekitar 204,0816. Jadi ekspektasi jumlah air yang mengalir dari keran bocor tersebut dalam 1 jam adalah sekitar 14,29 liter dan variansnya adalah sekitar 204,08 liter kubik. Nah, oke, baik. Demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, serta saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.